Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah salat maghrib Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negara kita memperingati Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Hal ini sudah menjadi keputusan Presiden nomor 22 kalau tidak salah sejak tahun 2015. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini menjadi salah satu kalender nasional dan sebagai salah satu hari besar bagi bangsa ini? Ada hal yang melatar belakangi yang juga perlu kita ketahui bersama. Kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Santri? Hal ini tidak lepas dari perjuangan para santri, tidak lepas dari jihad yang dilakukan oleh para santri khususnya di Jawa Timur, khususnya lagi adalah di kota Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang kita peroleh dengan perjuangan, yang kita peroleh tidak sederhana, 3,5 abad, 350 tahun kita dalam kondisi terjajah pada saat itu. Sehingga pasca kemerdekaan Belanda tidak begitu legowo dengan kemerdekaan kita. Nah, mereka ingin kembali masuk untuk menjajah negara kita. Lalu mereka mendatangkan pasukan Nika pada saat itu berada di Surabaya dengan kekuatan penuh dan terlatih. Ada pasukan daratnya, ada pasukan lautnya, dan juga ada pasukan udara. Coba bisa terbayangkan, negara kita yang baru merdeka beberapa bulan sudah ingin kembali dijajah dengan pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara. Presiden Soekarno lalu kemudian mengutus utusannya ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa yang baru merdeka pada saat itu? Konsultasinya adalah kepada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu, yang kemudian mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura. Jadi dikumpulkanlah para ulama Nahdlatul Ulama dari Jawa dan Madura, lalu muncullah resolusi jihad. Ingat, bahasanya adalah resolusi jihad, bahwa kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kembali ingin dijajah, dan kemudian kita akan mempertahankan kemerdekaan ini dengan jihad fisabilillah. Begitulah kira-kira isi dari resolusi jihad itu. Lalu ini disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur pada saat itu, sekalipun akhirnya tentara sekutu juga datang dan terjadilah pertempuran besar pada saat itu. Nah, pertempuran besar itulah yang kita kemudian juga menjadikannya sebagai Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November. Pada saat resolusi jihad itu dicanangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, peristiwanya adalah pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1445. Berarti pasca kemerdekaan itu tidak lama, Agustus, September, Oktober, hanya beberapa bulan saja. Resolusi jihad, lalu kemudian terjadi pertempuran besar pada tanggal 10 November itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran dari sisi persenjataan sebetulnya juga tidak seimbang. Pasukan pada saat itu Nika kurang lebih 30.000 orang, tapi semuanya bersenjata lengkap, udara, laut, dan juga darat. Dan kita pada saat itu hanya mengandalkan pasukan yang pernah dilatih oleh Jepang dan juga relawan-relawan pada saat itu dengan hanya bersenjatakan bambu runcing. Nah, apa hasil yang kemudian diperoleh oleh umat Islam pada saat itu dari sisi korban? Korban dari umat Islam itu kurang lebih 65.000 orang. Bisa kita bayangkan. Pertempuran itu hanya berlangsung 3 pekan.
Sementara dari pasukan sekutu hanya kurang lebih 300-an orang saja pada saat itu. Tapi salah satu jenderalnya, Jenderal Malabi pada saat itu juga terbunuh di dalam peristiwa heroik yang amat sangat bersejarah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya kemerdekaan itu. Dan betapa mahal juga kita harus menjaga dan merawat kemerdekaan. Karena itulah pasca kita ini merdeka, kita punya tugas mempertahankan dan menjaganya. Karena itu di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dengan sebab itulah penjajahan dari muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Kita pada saat ini menyaksikan ada satu negara yang juga puluhan tahun dijajah di hadapan dunia internasional yang katanya beradab, melek ilmu, melek teknologi, yang katanya kemudian mengedepankan hak asasi manusia HAM. Dan negeri itu sampai sekarang terjajah di hadapan dunia internasional tanpa ada sedikit pun pembelaan yang berarti. Itulah negara Palestina yang juga puluhan tahun terjajah. Padahal tatkala kita merdeka dan sudah terpenuhi sebagai syarat-syarat sebuah negara itu merdeka, kita punya presiden Soekarno-Hatta, kita punya rakyat, tanah air, bangsa, bahasa, kita punya wilayah geografis, negara kepulauan, kita punya konstitusi, undang-undang dasar, kita punya Pancasila. Seluruh syarat sebagai sebuah negara itu sudah ada. Dan ada satu lagi yang perlu kita anggap sebagai syarat negara itu diakui merdeka adalah pengakuan di negara lain. Itu yang pada saat itu belum kita dapatkan. Maka diutuslah beberapa utusan muslim ke negara-negara Islam untuk kita bisa mendapatkan pengakuan itu. Kiai Haji H.M. Rashidi diantaranya yang berangkat, Kiai Haji Agus Salim, termasuk A.R. Baswedan pada saat itu yang kemudian diutus. Kita datangnya pada saat itu ke negara-negara Arab untuk bisa mendapatkan pengakuan itu dari negara lain. Di antara yang berperan besar bagi mulusnya misi diplomasi pada saat itu adalah fatwa Mufti Palestina Amin Husseini pada saat itu, yang kemudian memfatwakan bahwa Indonesia harus didukung oleh negara Islam, bahwa hak kita untuk bisa merdeka salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara lain itu harus sesegera mungkin bisa kita peroleh, khususnya dari negara-negara Islam. Dengan fatwa dari Mufti Palestina Amin Husseini pada saat itulah maka akhirnya kita mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dari Mesir, lalu kemudian dari Yordania, kemudian dari Lebanon, dari Syria, termasuk akhirnya dari Arab Saudi kita mendapatkan pengakuan itu semuanya. Nah, oleh karena itulah sesungguhnya negara kita ini berhutang budi terhadap Palestina, yang saat sekarang ini mereka justru terjajah. Jadi pembelaan kita terhadap Palestina itu tidak hanya dari sisi agama, tapi kita juga berhutang budi. Mereka lah orang yang pertama kali menyuarakan ke negara Islam untuk mengakui Indonesia ini sebagai negara merdeka. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kemudian dibawa pada saat itu tentunya tidak secanggih sekarang. Dokumen itu cukup DWA bisa, PDF bisa, dikirim lewat email bisa. Tapi dokumen ini harus dibawa. Sementara Belanda masih berkuasa di negara kita. Sehingga membuat dokumen rahasia ini dibawa oleh A.R. Baswedan singgah ke beberapa negara Asia, termasuk ke Singapura, dan akhirnya surat itu nyampe ke Republik ini dan dibawa, dan sahlah kita kemudian mendapatkan pengakuan khususnya dari negara-negara Arab. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa terhadap jihad, resolusi jihad itulah yang kemudian melatar belakangi
bahwa peristiwa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu. Peristiwa yang amat bersejarah ini yang kemudian membangkitkan semangat jihad, kemudian mempertahankan republik ini agar kita tidak dijajah kembali, ini bukan peristiwa yang remeh, ini bukan persoalan yang dibiarkan lewat begitu saja. Apalagi kemudian ada resolusi jihadnya, yang dengan itulah membuat kita kembali bangkit mempertahankan republik ini, yang kita kenal dengan perjuangan arek-arek Surabaya di Surabaya pada saat itu. Jadi kalau pada saat sekarang ini kita menyaksikan bangsa Palestina berhadapan dengan Zionis Israel yang menjajahnya, lalu kemudian mereka membela diri, maka dalam kacamata ini tidak ada yang harus disalahkan. Tidak ada satupun yang kemudian membuat kita menyalahkan orang-orang Palestina yang ingin membela dirinya agar terbebas dari penjajahan. Pada saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan resolusi jihad itu, tidak seluruh ulama terlibat. Bahkan disebutkan utusan-utusan Nahdlatul Ulama saja dari wilayah Jawa Timur dan juga Madura. Kenapa pada saat itu? Karena persoalan amat sangat genting. Itu harus segera direspon kedatangan sekutu yang ingin kembali menjajah kita. Sehingga fatwa inilah yang kemudian dipakai untuk kemudian membuat kita bisa berjuang melawan kembali penjajahan yang ingin kembali masuk ke negeri kita. Maka tatkala ulama Palestina berfatwa untuk internal dan lokal mereka bahwa kami harus melawan Zionis ini dengan segenap kemampuan yang kami miliki, dengan SDM yang kami miliki, dengan persenjataan yang barangkali tidak secanggih yang dimiliki oleh tentara Zionis Israel, maka ini juga sama sesungguhnya dengan resolusi jihad yang kemudian hari ini kita jadikan sebagai hari santri, sebagai bentuk penghargaan kita kepada para santri, para ulama, pondok-pondok pesantren yang pada saat itu amat sangat besar perannya di dalam perjuangan ini. Sehingga maaf misalkan, tentunya tidak bisa berkumpul seluruh ulama se-Indonesia pada saat itu. Karena peristiwanya adat sangat genting. Sehingga dalam kaidah usul fikih itu dikatakan, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Takhirul bayan, mengakhirkan fatwa atau penjelasan fi waqtil hajah, di waktu hajat genting sangat memerlukan, itu nggak boleh kita menundanya. Nah oleh karena itulah fatwa yang pada saat itu disampaikan itu kemudian dipakai dalam rangka memperjuangkan negara ini, walaupun tanpa melibatkan seluruh ulama. Demikian juga orang-orang Palestina berhak berfatwa untuk menjaga tanah air mereka tanpa perlu mereka melihat fatwa-fatwa lain yang berbeda negaranya dengan wilayahnya. Karena itu tidak boleh dan juga tidak harus mereka memakai fatwa negara lain untuk urusan negeri mereka sendiri. Karena pasti akan berbeda. Karena mereka ulama yang sedang berperang, mereka ulama yang sedang berjihad. Al-ulama fi thughur namanya. Ulama yang sedang bertempur di medan perang, yang kemudian mereka harus berfatwa jihad dalam rangka menjaga tanah air mereka dari Zionis itu, ya, dari penjajahan itu. Nah, sebagian saat sekarang ini lalu cawe-cawe dalam tanda kutip dalam urusan Palestina dengan memakai ukuran fatwa negaranya, yang negaranya nggak konflik, negaranya nggak ribut. Lalu kemudian mengatakan bahwa misalkan, nah ini kan akhirnya jadi korban banyak gara-gara kalian berfatwa masalah ini. Padahal fatwa ini sendiri adalah berlaku untuk negara mereka sendiri yang tahu medannya. Kalau ukurannya kita yang nggak perang, fatwanya mungkin berbeda. Negara lain yang nggak perang juga akan berbeda. Ngapain tuh ribut-ribut? Kenapa tidak hijrah saja? Coba bayangkan kalau resolusi jihad pada saat itu solusinya adalah mari tinggalkan kota Surabaya, kita nggak perlu lawan. Karena mereka lebih canggih kekuatannya. Ada tentara dari laut, tentara dari udara, bahkan kemudian
pasukan darat, lalu ditinggal dengan alasan kita nggak mampu melawan. Konsekuensi sebuah perjuangan itu adalah mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid, berapapun jumlahnya. Nah, oleh karena itulah yang jadi korban pada saat resolusi jihad itu disampaikan oleh Hasyim Asy'ari, kurang lebih 65.000 umat Islam yang meninggal, sementara pasukan sekutu hanya nggak sampai 1.000, 300-an orang saja. Tapi apakah pernah kita kemudian melecehkan ini semuanya? Bahkan justru pada saat sekarang ini kita menjadikannya sebagai hari santri, hari yang heroik. Dan dalam sejarahnya perjuangan umat Islam itu hampir boleh kita katakan tidak pernah jumlahnya itu setara dengan musuhnya. Bahkan selalu kalah dari sisi personil, jumlah dan seterusnya. Perang Badar misalkan, pasukan musyrikin Quraisy pada saat itu dari Mekah 1.000 orang. Sementara kita cuma 313. 313 ini juga pada asalnya tidak untuk berperang. Pada asalnya hanya ingin mengganggu kafilah dagang Abu Sufyan yang akhirnya lolos. Lalu kemudian pasukan Abu Sufyan mengatakan kita tadi dihadang. Akhirnya barulah pasukan dari pihak musyrikin bertemu di perang Badar. Waktu kemudian tahun berikutnya perang Uhud. Berapa jumlah umat Islam? Asalnya 1.000. Yang kita hadapi 3.000. Dari 1.000 orang ini 300 orang munafik, mundur di tengah jalan. Bayangkan secara psikologis, di tengah asik kita ingin bertempur, di tengah asik kita kemudian ingin melawan musuh, di tengah jalan 300 orang keluar dari barisan. Tapi ini juga tetap lanjut perangnya. Tidak pernah Nabi kemudian mengatakan ini berat kita harus lawan, udah kita mundur saja. Apalagi di dalam perang Yarmuk di masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Nah, dalam perang Yarmuk jumlah kita itu kurang lebih 36.000. Ada yang menyebutkan sampai 45.000. Sementara jumlah pasukan Romawi pada saat itu 240.000 melawan 36.000. Tapi tidak pernah kemudian mereka mengatakan kamu akan mati konyol. Karena memang pintu jihad itu Allah buka kepada siapa yang dikehendaki, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Apalagi kalau kita bicara politik, bahwa yang menang pemilu di Palestina itu adalah orang-orang Hamas. Mereka lah yang memegang keputusan dan mereka menang pemilunya. Memang ada beberapa faksi di sana, ada Al-Fatah, ada Jihad Islami dan seterusnya. Tapi mereka menang pemilu dan kemudian mereka lah yang kemudian mengendalikan pada saat sekarang ini. Sehingga fatwanya adalah kita harus melawan daripada kemudian kita juga akan mati konyol. Nah, dalam pengertian bahwa perjuangan ini harus dilakukan oleh bangsa Palestina untuk menghadapi Zionisme Israel itu. Walaupun sekali lagi taruhannya nyawa. Ya memang. Apa kata Nabi SAW? Bahwa orang itu masuk surga sesuai dengan pintu yang Allah berikan kepada dia. Mungkin bagi kita di sini wa man kana min ahli shalah du'ya min babis shalah. Orang yang bisa rajin sholat tanpa ada kendala, dia bisa sholat 5 waktu di masjid, dia bisa beribadah sholat sunnah, qiyamul lail, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Maka du'ya min babis salat, maka surganya juga akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli sedekah, maka pintu surganya adalah ahli sedekah. Pintunya dia akan dipanggil nanti dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan disebutkan. Barang siapa yang ahlinya puasa, rajin dia puasa, maka surganya akan dia peroleh di situ. Wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Maka barang siapa yang ahlinya jihad, maka dia akan dipanggil surganya dari pintu jihad. Nah, tatkala sekarang pintu jihad itu ada di Palestina dan itu tidak kita miliki,
Maka jangan salahkan orang-orang Palestina lalu kita menganggap perjuangan mereka seperti tidak ada artinya sama sekali. Padahal Allah sedang membukakan pintu jihad itu untuk mereka.